5 pertanda dari langit senja sebelum kematian terjadi. Sugeng Rawuh, para sedulur sejati. Selamat datang kembali di kanal, nama kanal Anda, tempat kita menyelami kearifan leluhur, khususnya primbon Jawa yang penuh misteri. Pernahkah Anda menatap langit senja, di saat matahari perlahan tenggelam, dan merasa ada makna tersembunyi di balik keindahannya? Dalam keyakinan Jawa kuno, waktu senja atau waktu asar seringkali dianggap sebagai gerbang antara dua dunia, dan langitnya bisa menjadi pembawa pesan yang sangat penting. Salah satunya, pesan tentang datangnya ajal. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam dan mungkin sedikit membuat merinding. 5 pertanda dari langit senja sebelum kematian terjadi. Ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan kita agar selalu berintrospeksi dan mempersiapkan diri. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan dari semua sedulur sejati. Tekan tombol like jika konten ini bermanfaat. Tinggalkan komentar di bawah dengan pengalaman atau pandangan Anda tentang tanda-tanda kematian. Subscribe ke channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap ujangan dan misteri dari primbon Jawa yang saya bagikan. Sudah siap? Mari kita buka lembaran primbon kuno ini. 1. Rasa dingin setelah asyar. 100 hari menjelang. Sugeng Rawuh kembali, sedulur sejati. Kita mulai dengan pertanda pertama, sebuah isyarat yang konon datang paling awal, sekitar 100 hari sebelum sang jiwa dipanggil kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Pertanda ini secara khusus terkait erat dengan waktu yang sangat sakral dalam tradisi Jawa dan Islam, waktu senja atau waktu asyar. Dalam kosmologi Jawa, waktu asyar, sekitar pukul 15 hingga matahari terbenam, sering dipandang sebagai waktu goro-goro atau waktu tangsul, sebuah periode transisi energi yang sangat peka. Di waktu inilah, energi duniawi mulai meredup, dan energi spiritual mulai menampakkan diri. Menurut Piwulang, ajaran kuno, tepat setelah waktu asyar, seseorang yang ajalnya telah dekat akan mengalami sensasi yang sangat aneh, rasa dingin yang menggigil hebat, namun datang tanpa sebab yang jelas. Ini bukan sekadar kedinginan biasa seperti saat Anda kehujanan atau berada di ruangan ber-AC. Ini adalah dingin ajal, atau adempati dingin yang menusuk dari dalam, yang dirasakan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sensasinya bisa dimulai dengan getaran halus di telapak kaki, lalu perlahan merambat naik ke betis, paha, hingga mencapai ubun-ubun. Tubuh seolah-olah mengalami shutdown termal parsial. Secara filosofis, kedinginan ini dimaknai sebagai penarikan sari rasa, inti energi kehidupan, oleh raga. Tubuh yang mendekati akhir hidupnya secara biologis akan menghemat energi, memfokuskan sirkulasi darah ke organ-organ vital di pusat dada dan perut. Akibatnya, ekstremitas seperti tangan dan kaki akan menjadi sangat dingin, pucat, atau bahkan kebiruan, mottling. Primbon menginterpretasikannya lebih jauh sebagai pertanda perpisahan raga dengan roh suci. Leluhur kita mengajarkan bahwa sensasi menggigil yang muncul setelah asyar ini adalah peringatan 100 hari. Ini adalah waktu yang cukup untuk seseorang melakukan sangkan paraning dumadi, mengenal asal dan tujuan penciptaan, melalui pertobatan, memohon maaf, dan menyelesaikan segala urusan duniawi yang masih menggantung. Dingin yang menusuk itu adalah dawuh, perintah, agar kita segera berintrospeksi, karena jatah waktu di dunia ini tinggal hitungan hari. Lalu, mengapa harus setelah asyar? Karena asyar adalah penghujung waktu amalan harian, penutup dari segala aktivitas. Ketika nur, cahaya, matahari mulai memudar, saat itulah nur ilahiyah dalam diri seseorang mulai bergetar. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal tiba-tiba mengalami adempati ini setelah asyar, Primbon menyarankan untuk segera meningkatkan ibadah, menyucikan hati, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan abadi. Ini adalah panggilan sunyi dari semesta, sebuah hitungan mundur yang hanya bisa dirasakan oleh sang pemilik raga. 2. Perubahan warna air dan api, 6 bulan menjelang. Mari kita telusuri pertanda primbon yang kedua, yang jauh lebih bersifat simbolis dan melibatkan perubahan persepsi terhadap unsur alam. Pertanda ini konon muncul dalam rentang waktu yang cukup panjang, sekitar 6 bulan sebelum Dinapati, hari kematian, tiba. Pertanda ini berpusat pada 2 unsur fundamental kehidupan, air, banyu, dan api, geni. Menurut kitab-kitab primbon Jawa kuno, seseorang yang telah mendekati ajalnya akan mengalami ilusi optik spiritual yang memengaruhi cara mereka melihat air dan api.
Orang yang ditandai akan melihat air, baik itu air minum di gelas, air sungai, atau bahkan air di bak mandi, terlihat berwarna kemerahan atau keruh seolah-olah bercampur darah, padahal secara fisik air itu jernih. Perubahan persepsi ini memiliki makna yang mendalam. Secara spiritual, darah adalah lambang jiwa dan energi hidup, roh ilahi, yang tertumpah atau akan segera kembali. Melihat air menjadi merah mengisyaratkan bahwa roh ilahi dalam dirinya sedang bersiap untuk terlepas dari raga. Ini adalah penglihatan yang menyiratkan bahwa waktu yang tersisa sedang berdarah atau berakhir bagi kehidupan duniawinya. Penglihatan ini adalah cerminan dari pergolakan batin dan persiapan jiwa untuk menghadapi perpisahan yang tak terhindarkan. Sebaliknya, saat melihat api, misalnya nyala lilin, obor, atau api unggun, orang yang ditandai akan melihatnya berwarna hitam, gelap, atau sangat redup, tidak memancarkan cahaya terang seperti seharusnya. Padahal, bagi orang lain, api tersebut menyala normal. Api yang terlihat hitam melambangkan padamnya cahaya kehidupan, atau sumerape geni urip. Jika api adalah representasi dari cahaya rohani dan semangat hidup, maka melihatnya menjadi hitam adalah pertanda bahwa cahaya itu sedang ditarik kembali ke sumbernya, meninggalkan raga dalam kegelapan atau keredupan. Ini juga bisa diartikan sebagai isyarat bahwa pandangan spiritualnya mulai terganggu, diselimuti oleh kegelapan duniawi yang menandakan waktu yang singkat tersisa untuk mencari penerangan batin. Kedua pertanda ini, air yang merah dan api yang hitam, bersama-sama menunjukkan bahwa keseimbangan unsur kehidupan, caturwana, dalam diri seseorang sedang terbalik. 6 bulan adalah waktu yang diberikan leluhur untuk bersiap secara total. Ini adalah kesempatan emas untuk segera ngudi kauruh, mencari ilmu, sejati tentang kematian, membenahi diri, dan menjalani sisa hari dengan penuh kesadaran dan eling, ingat, kepada Sang Pencipta, sebelum gerbang perpisahan yang disimbolkan oleh merahnya air dan hitamnya api benar-benar terbuka. 3. Langit-langit mulut yang mati rasa, 7 hari menjelang. Sugeng siang, sedulur sejati. Kita beralih pada pertanda ketiga, sebuah isyarat yang datang ketika waktu semakin mendesak. Jika 2 pertanda sebelumnya muncul dalam hitungan bulan, maka pertanda ini, menurut wejangan primbon kuno, muncul sekitar 7 hari atau 1 minggu penuh sebelum ajal menjemput. Pertanda ini sangat spesifik, melibatkan indera perasa dan sentuhan halus di dalam mulut. Hilangnya sensitivitas di langit-langit mulut. Dalam ajaran spiritual Jawa, indera perasa dan sentuhan bukan hanya berfungsi untuk merasakan makanan, tetapi juga sebagai gerbang penerimaan energi dan bisikan spiritual. Langit-langit mulut, khususnya, dipercaya menjadi titik vital yang sangat peka, tempat bertemunya beberapa nadi, saluran energi, utama dalam tubuh. Kepekaan inilah yang seringkali memicu rasa geli atau refleks saat disentuh. Konon, bagi seseorang yang hanya memiliki waktu 7 hari tersisa di dunia ini, kepekaan tersebut akan hilang. Cara mengetahuinya cukup sederhana, seperti yang diwariskan dalam serat warisan leluhur. Coba sentuh atau jilat langit-langit mulut dengan ujung lidah Anda. Jika kondisinya normal, Anda akan merasakan geli, refleks menelan, atau setidaknya sensasi sentuhan yang jelas. Namun, jika ajal sudah dekat, saat ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, bagian langit-langit keras palatum durum, rasa geli atau sensitivitas itu tidak akan terasa sedikit pun. Area tersebut terasa mati rasa atau kebas, seolah-olah lapisan syaraf di sana telah dicabut. Lidah akan menyentuh permukaan layaknya menyentuh benda mati, tanpa ada respons refleks dari tubuh. Makna filosofis dari tanda ini. Penarikan nadi rasa. Hilangnya sensitivitas ini dimaknai sebagai penarikan kembali sari rasa atau inti sari kehidupan dari bagian kepala, yang menandakan bahwa sistem saraf dan pusat-pusat vitalitas dalam raga sudah mulai tidak merespons lagi terhadap stimulasi ringan. Ini adalah isyarat bahwa tubuh sedang mematikan fungsi-fungsi non-esensialnya. Gerbang perpisahan, mulut dan lidah adalah pintu gerbang ucapan dan makanan. Ketika langit-langitnya mati rasa, ini melambangkan penutupan perlahan gerbang-gerbang duniawi. Ini adalah waktu di mana seseorang dianjurkan untuk fokus hanya pada kalimat thayyibah, kata-kata baik, memperbanyak zikir, dan menjaga lisan dari segala ucapan yang tidak bermanfaat. Peringatan akhir. Dengan sisa waktu hanya 7 hari, pertanda ini menjadi pengingat yang sangat kuat. Ini adalah saatnya untuk segera bertobat nasuha, melunasi utang piutang, dan meminta keikhlasan dari semua orang yang pernah disakiti.
Pertanda ini mengajarkan kita tentang kerapuhan tubuh manusia. Sebuah titik kecil yang biasanya sangat peka, kini menjadi bisu, seolah menyampaikan pesan bahwa waktu untuk menikmati kehidupan duniawi telah habis. 4. Pusar yang berdenyut kencang, 40 hari menjelang. Kita lanjutkan dengan pertanda primbon keempat, yang kembali menunjuk pada waktu spesifik di senja hari, dan kali ini berpusat pada bagian tubuh yang paling fundamental, pusar. Pertanda ini konon muncul sekitar 40 hari sebelum kematian. Dalam banyak tradisi spiritual, termasuk Jawa, pusar, atau umbilicus, bukan hanya sekadar bekas potongan tali pusat, melainkan pusat kehidupan, pusering urip. Pusar adalah titik di mana energi kosmik pertama kali masuk ke dalam raga saat kita masih berada dalam kandungan. Pusar dianggap sebagai pusat cakra Manipura, dalam versi India, atau pusat nafsu energi batin dalam konsep Jawa, gerbang yang menghubungkan kita dengan jagat gede, makrokosmos, dan jagat cilik, mikrokosmos. Pertanda 40 hari ini terjadi, lagi-lagi, tepat setelah waktu asyar. Seseorang yang ditandai akan merasakan denyutan, getaran, atau detakan yang sangat kuat dan tidak biasa di sekitar pusar atau bagian perut atas. Denyutan ini berbeda dari denyutan pembuluh darah biasa dan terasa lebih mendalam, lebih ritmis, dan terasa seperti sebuah alarm dari dalam. Makna filosofis dan spiritual, 40 hari. Gugurnya daun kehidupan. Keyakinan yang paling umum dan mendalam terkait pertanda 40 hari ini adalah sinkronisasi peristiwa spiritual. Dalam beberapa riwayat, 40 hari adalah saat di mana daun kehidupan yang bertuliskan nama orang tersebut telah gugur dari pohon kehidupan di arsi, simbolik. Gugurnya daun ini adalah izin bagi malaikat maut untuk memulai persiapan penjemputan. Denyutan di pusar adalah refleksi getaran kosmik dari peristiwa agung tersebut. Penarikan energi pusat. Denyutan kencang di pusar melambangkan bahwa energi pusat kehidupan, urip, sedang mengalami turbulensi hebat karena akan segera ditarik kembali. Ini adalah pertanda bahwa tali pusat, spiritual yang menghubungkan raga dengan energi dunia sedang dikendurkan. Simbol introspeksi. Waktu bertobat angka 40 sendiri memiliki makna yang sangat penting dalam spiritualitas timur, sering melambangkan periode penyucian dan pematangan. Pertanda 40 hari ini memberikan waktu yang substansial, lebih dari cukup, bagi seseorang untuk menyelesaikan segala sesuatu. Takwa, memperkuat ibadah dan hubungan dengan Tuhan. Silaturahmi, memohon maaf dan menghalalkan segala hak orang lain. Wasiat, menyiapkan pesan terakhir dan mengatur harta benda. Mengapa tanda ini harus terjadi saat asyar? Karena 40 hari adalah tali waktu yang diberikan. Setiap kali asyar tiba, saat matahari mulai condong ke barat, energi senja mengingatkan bahwa hidup juga sedang condong menuju akhir. Denyutan itu berfungsi sebagai lonceng peringatan harian selama 40 hari terakhir, mendesak jiwa untuk segera menyelesaikan perjalanannya di dunia. Denyutan pusar adalah pesan yang sangat pribadi dan mendalam, sebuah isyarat tegas dari raga bahwa titah, ketentuan, telah ditetapkan. 5. Ketidakmampuan melihat lengan sendiri saat senja, 80 hari menjelang. Sugeng Endalu, sedulur sejati. Kita telah tiba di pertanda terakhir yang terekam dalam primbon Jawa terkait langit senja, sebuah isyarat yang datang sekitar 80 hari atau hampir 3 bulan sebelum kematian. Pertanda ini adalah yang paling aneh, karena melibatkan distorsi atau anomali dalam penglihatan terhadap diri sendiri. Pertanda ini harus diuji atau dialami pada waktu senja atau asyar. Prosedurnya sederhana, namun maknanya sangat mendalam. Seseorang diminta untuk melakukan gestur merenung atau menutup mata dari silau matahari senja, yaitu dengan menopang tangan di atas kening atau dahi. Dalam posisi ini, lengan bawah akan terentang sebagian di depan wajah. Inti dari pertanda ini adalah, ketika ia melihat ke arah lengan tangannya sendiri dalam posisi tersebut, ia tidak akan dapat melihat bagian lengan tangannya dengan jelas. Lengan itu akan terlihat kabur, transparan, tertutup kabut tipis, atau seolah-olah sebagian dari raga tersebut sudah tidak nyata di matanya sendiri. Bagi orang lain yang melihat, lengan itu tampak normal, tetapi bagi yang bersangkutan, ia mengalami ketidakmampuan untuk melihat anggota tubuhnya dengan terang dan jelas. Makna filosofis dari tanda ini. Pergeseran fokus spiritual. Dalam filosofi Jawa, anggota tubuh, terutama tangan dan lengan, adalah representasi dari daya cipta, kekuatan berkarya, dan laku,
perbuatan, di dunia. Ketika lengan sendiri tidak lagi terlihat jelas oleh mata, ini mengisyaratkan bahwa fokus spiritual orang tersebut sedang bergeser dari raga duniawi menuju alam kelanggengan, keabadian. Mata batinnya mulai terbuka, tetapi pandangan mata fisiknya terhadap keberadaan raganya sendiri mulai kabur. Simbol ketidakterikatan, ketidakmampuan melihat lengan sendiri merupakan metafora spiritual yang kuat. Lengan yang seolah menghilang menunjukkan bahwa ikatan jiwa terhadap fisik dan terhadap hasil karyanya di dunia, yang diwakili oleh tangan, sedang dilepaskan. Raga sedang mengajarkan jiwa bahwa ia bukanlah milik yang abadi, dan ia akan segera kembali menjadi unsur tanah. Peringatan untuk berhenti mencipta. Dalam primbon, 80 hari adalah waktu untuk berhenti mengejar ambisi duniawi yang baru. Alih-alih merencanakan proyek besar atau gawe, karya, ini adalah waktu untuk menghitung dan membereskan semua gawe yang sudah ada. Lengan yang tak terlihat adalah isyarat bahwa masa mencipta telah usai, dan masa berserah diri telah dimulai. Pertanda ini harus muncul saat senja karena waktu asyar senja adalah simbol paripurna, penyempurnaan, dan akhir dari satu siklus. Saat cahaya matahari yang menerangi lengan mulai meredup, cahaya roh dalam raga juga mulai meredup, menyebabkan raga itu sendiri terasa tidak solid atau fana di mata batin sang pemilik. Bagi sedulur sejati yang mendapati pertanda ini pada dirinya atau kerabatnya, primbon mengajarkan bahwa ini adalah waktu untuk memperlambat langkah, memaafkan diri sendiri, dan memastikan bahwa semua perbuatan, laku, yang telah dilakukan selama hidup telah diikhlaskan dan diarahkan pada kebaikan. 80 hari adalah waktu yang diberikan alam semesta untuk menuntaskan tali raga sebelum sang jiwa terbang bebas. Nah, sedulur sejati, itulah 5 pertanda dari langit senja yang tercatat dalam kearifan primbon Jawa. Sekali lagi, tanda-tanda ini bukanlah kepastian mutlak, karena hakikat hidup dan mati hanya ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Primbon mengajarkan kita untuk tidak takut pada kematian, tetapi untuk menjadikannya pengingat agar kita senantiasa menjaga perilaku, memperbanyak amal kebaikan, dan selalu berintrospeksi, terutama di waktu-waktu sakral seperti senja. Bagaimana pandangan Anda? Apakah Anda pernah mendengar atau mengalami salah satu pertanda ini? Tuliskan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berbagi kearifan dengan santun. Jangan lupa like video ini, subscribe ke kanal, nama kanal Anda, dan aktifkan loncengnya ya. Mari kita jaga warisan leluhur ini bersama-sama. Sampai jumpa di wejangan primbon selanjutnya. Salam Rahayu, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya.